kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kita akan masuk ke dalam doa, dan saya minta untuk saudara Mahesa memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu yang nyata sepanjang sampai hari ini ya Bapa. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa beraktivitas hari lepas hari. Itu karena semua anugerah-Mu yang nyata kepada kami Tuhan. Itu semua karena berkat kasih karunia-Mu yang nyata kepada kami ya Bapa. Tidak semata-mata keluarga kami, tidak semata-mata dengan kesombongan kami Tuhan, tapi biarlah Engkau berkenan, dan itu semua hanyalah anugerah-Mu yang nyata kepada kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dan sekali lagi kami akan memuji, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Beri kami motivasi yang murni, benar-benar kami ingin memuji karena Engkau terlalu baik pada kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang belum sempat hadir, belum sempat bisa bergabung dalam kebaktian online kami ya Bapa. Mungkin ada kelemahan tubuh, mungkin ada beberapa masalah. Kami yakin ya Bapa, Engkau adalah sumber segala jawaban. Engkau menyembuhkan penyakit-penyakit mereka semua Tuhan, dan Kau juga berikan solusi yang terbaik bagi mereka yang tiap mempunyai permasalahan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Lebih tinggi dari langit.
Ku
Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan belajar kami Tuhan, untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Bapa, di bawah kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang diberikan oleh hamba-Mu Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami, jadi pegang dalam kehidupan kami Tuhan, jadi tuntunan kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan cara luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, bacakan firman-Mu dalam nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang berkait dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom saudara pendengar, senang sekali bisa bertemu dengan saudara di acara tayangan ibadah online hari ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang sukacita hari ini? Saudara sukacita, mari terlebih dahulu katakan haleluya. Tema khotbah hari ini adalah iman seperti anjing. Tahukah saudara bahwa anjing itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang spesial? Bahkan anjing itu disebutkan sebanyak 48 kali dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Anjing memang merupakan binatang yang spesial. Tidak banyak orang yang tahu bahwa anjing itu ternyata merupakan astronot pertama yang pergi keluar angkasa sebelum manusia pertama yang bernama Yuri Gagarin. Pada tahun 1957, negara Rusia mengirimkan seekor anjing yang bernama Laika dalam uji coba satelitnya, yaitu Sputnik 2, yang merupakan satelit pertama yang berhasil mengorbit bumi. Hanya menariknya saudara, Laika ini padahal hanyalah seekor anjing kampung biasa. Wow, ini amazing saudara. Kalau kita ketahui, anjing ini merupakan hewan peliharaan pertama yang dipelihara oleh manusia. Ada sebuah riset pada tahun 2018 tentang Paleogenomics of Animal Domestication mengatakan bahwa anjing itu telah dipelihara oleh manusia sejak lebih dari 15.000 tahun yang lalu, dimulai dengan yang namanya serigala abu-abu atau jenis Canis lupus, seperti yang kita lihat di gambar ini, oleh kaum nomaden. Dengan berjalannya waktu, ada lebih dari 200 ras anjing yang dipelihara oleh manusia. Di antaranya yaitu anjing jenis Golden Retriever, Beagle, Pom, Chihuahua, dan anjing kampung. Gak heran ada banyak orang mereka tertarik untuk memelihara anjing, karena anjing itu adalah binatang yang unik. Keunikan yang pertama yaitu it is a family matter. Anjing bisa tinggal dekat dengan keluarga manusia. Menurut sebuah survei dari American Animal Hospital Association, 70% dari orang Amerika bahkan sering memasukkan nama anjing mereka dalam tiap kartu ucapan keluarga mereka. Dan ada sekitar 50% dari orang Amerika yang bahkan memasukkan anjingnya dalam foto keluarganya. Menurut Animal Medical Clinic, 94% dari pemilik anjing mengatakan bahwa anjing mereka selalu membuat mereka tersenyum lebih dari sekali dalam sehari. Wow, ini menarik saudara. Bahkan ada sebuah riset yang dilansir dalam jurnal Psychosomatic Medicine pada tahun 2002 mencatat bahwa orang yang memiliki anjing peliharaan terbukti jadi lebih sedikit stres dan jadi lebih tenang. Ironisnya kalau kita lihat di Alkitab, dalam Matius 15 ayat 26, anjing itu malah dipakai Tuhan untuk menghina seorang wanita yang datang kepadanya. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab kepada wanita itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita perhatikan alur ceritanya saat itu di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 22, ada seorang wanita Yunani yang anaknya sedang dirasuki setan dan dikatakan sangat menderita. Saat wanita itu mendengar kabar bahwa Yesus datang, lalu dia segera mendatanginya dan memperjuangkan kelepasan atau pemulihan dari Yesus bagi anaknya.
Namun gak disangka saudara, saat dia bertemu dengan Yesus, dia malah dihina dan diremehkan seperti anjing. Kita semua pasti bertanya-tanya, inikah Yesus yang penuh kasih? Bahasa yang Yesus gunakan pada wanita itu boleh dibilang sangat kasar, karena menurut tradisi Yahudi, anjing itu dianggap najis. Dan anjing itu merupakan binatang yang sangat dibenci dan dianggap hina di mayoritas wilayah di Timur Tengah. Anjing bahkan dianggap sama rendahnya seperti babi. Dan kebanyakan anjing di sana itu tidak dipelihara dan dibiarkan berkeliaran begitu saja untuk berjaga-jaga di sekitar lingkungan. Dan di sana anjing itu biasa mengais makanan di tempat sampah. Jadi boleh dibilang orang yang diibaratkan seperti anjing itu sama saja dianggap seperti sampah masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini betul-betul suatu penghinaan yang betul-betul kasar, saudara. Namun sekalipun wanita itu dikata-katai seperti anjing, kita bisa melihat imannya yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar seperti apa yang namanya iman seperti anjing. Ada seorang penulis dan dosen terkenal di abad 19 yang bernama Josh Billings. Dia mengatakan, "A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves himself." Anjing adalah satu-satunya di bumi ini yang mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Oh, kalau kita pelajari ini memang betul, saudara. Anjing ini memang betul-betul luar biasa dalam hal kesetiaannya kepada tuannya. Dan hari ini kita mau belajar 3 hal yang kita bisa contoh dari anjing. Haleluya. Yang pertama, anjing itu ternyata bisa mendengar lebih tajam dari manusia. Pada umumnya mereka dapat mengingat dan mengerti 150 hingga 250 kata yang diajarkan oleh tuannya. Contoh seperti kata sit untuk duduk dan kata shake hand untuk berjabat tangan. Dan ternyata saudara, anjing itu telinganya seperti piringan radar. Mereka dapat membedakan sumber suara secara langsung hanya dalam 6/100 detik. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan mereka itu bahkan bisa mendengar 4 kali lebih tajam dari manusia. Rentang suara yang bisa didengar mereka, yaitu pita frekuensi C-nya, bisa mencapai 80.000 per detik. Mereka bahkan mampu mendengar suara dengan frekuensi rendah sampai serendah 16 Hz. Dan juga frekuensi yang tinggi sampai 100 kHz. Dibanding dengan manusia yang pita frekuensinya itu hanya 20.000 per detik. Dan batas frekuensi rendahnya itu hanya 20 Hz. Dan frekuensi tingginya itu cuma 20 kHz. Selebihnya anjing itu bahkan bisa mendengar dari jarak 24 meter dari kejauhan. Dari jarak 24 meter, mereka tahu persis dari mana sumber bunyi itu berasal. Jadi sekalipun kita itu mungkin sedang berada dalam mobil atau kita sedang naik motor yang jaraknya itu 24 meter darinya, sebetulnya anjing itu sudah tahu bahwa kita itu sedang ada di sana. Wow, ini betul-betul luar biasa, saudara. Kalau kita perhatikan kembali di Alkitab, dicatat di versi lain, yaitu dalam Markus 7 ayat 25-26, dikatakan, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Garis bawahi di sini, saudara, wanita Yunani itu bisa mendengar tentang kedatangan Yesus. Dan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, Yesus padahal sebetulnya merahasiakan kedatangannya dan tidak mau ada satu orang pun yang tahu. Dikatakan di ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan.
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin wanita itu bisa tetap tahu kalau Yesus datang? Wow, ini menarik saudara. Padahal kalau kita pelajari tempat wanita itu tinggal, yaitu di daerah Tirus dan Sidon, itu merupakan bagian dari Syria yang jaraknya cukup jauh dari Israel, yaitu sekitar 700 km. Dan untuk wanita itu bisa percaya itu bukan sesuatu yang mudah, karena backgroundnya itu merupakan seorang Yunani, bangsa Syro-Fenisia, yang mayoritas itu percaya kepada dewa-dewa. Jadi untuk wanita itu bisa dengar apalagi percaya sama Yesus, itu awalnya saja sudah suatu misteri. Tetapi kalau kita perhatikan di pasal sebelumnya, yaitu di Markus pasal 3, disebutkan bahwa pelayanan Yesus sudah dikenal sampai area Tirus dan Sidon. Dan pastilah wanita ini telah mendengar nama Yesus dan tahu persis apa yang Yesus bisa lakukan, termasuk mujizat-mujizat yang pernah terjadi. Dan yang paling penting, dia tahu persis bagaimana Yesus, dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dan yang menariknya saudara, wanita ini bisa punya indera pendengaran seperti anjing. Dia tetap bisa tahu kedatangan Yesus, sekalipun Yesus padahal merahasiakannya dari siapa-siapa. Wow, ini betul-betul amazing saudara. Jadi wanita ini boleh dibilang dia memperhatikan baik-baik akan suara majikannya, yaitu Yesus. Saat Yesus datang, dia langsung tahu. Dan kalau kita perhatikan, wanita ini akui Yesus sebagai Tuhan bukan hanya 1 kali, 2 kali, tetapi sampai 3 kali di ayat 22, 25, dan 27, yang menandakan bahwa wanita ini betul-betul percaya sama Yesus. Dan wanita ini bahkan gak sembarangan saudara. Dia bukan saja akui Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia juga akui Yesus sebagai anak Daud, yang berarti bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat pribadinya. Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya pernah diakui sebagai Tuhan dan anak Daud sebanyak 3 kali oleh 3 golongan orang yang berbeda, yaitu di Matius 9, Matius 20, dan 15. Yang pertama dan yang kedua itu oleh 2 orang buta yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu oleh wanita Yunani ini yang anaknya kerasukan setan. Alkitab mencatat dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 langkah supaya kita bisa terima keselamatan dari Tuhan. Yaitu yang pertama, hati kita harus percaya terlebih dahulu supaya kita dibenarkan. Dalam bahasa Ibrani-nya, kata dibenarkan ini mengacu kepada kata sadak, yang artinya itu seperti seorang terdakwa yang sedang berdiri di sidang pengadilan dan kemudian dinyatakan oleh hakim bahwa dia itu dinyatakan benar atau tidak bersalah. Kalau kita lihat wanita itu adalah seorang Yunani, dengan kata lain dia adalah seorang non-Israel atau bukan bangsa pilihan Allah. Secara rohani ini menggambarkan hidup yang di luar janji Allah, atau dengan kata lain hidup yang dikuasai oleh dosa. Roma 3 ayat 23-24 mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi oleh kasih karunia-Nya telah dibenarkan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang berdosa, penting untuk terlebih dahulu hati kita percaya kepadanya supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Haleluya. Langkah yang kedua yaitu mulut kita harus mengakui iman kita kepadanya supaya kita diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengakui juga lewat mulut, bukan hanya cukup lewat hati saja? Karena saat kita mengakui lewat mulut, itu merupakan bentuk deklarasi iman kita. Saudara perlu kita ketahui
bahwa yang namanya iman itu perlu kita deklarasikan setiap hari, supaya kita makin teguh dalam rasa percaya kita kepadanya. Haleluya. Seperti dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa aku ini?" Dan kemudian Simon Petrus menjawab, "Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita lihat di sini bahwa sekali lagi Yesus diakui sebagai Mesias atau Juru Selamat. Saudara, tahukah engkau bahwa seringkali Tuhan berbicara lewat masalah kita? Percayakah engkau bahwa aku adalah Mesias, Juru Selamatmu, yang bukan hanya sanggup untuk menyelamatkanmu dari dosa, tapi dari setiap masalah-masalah yang sedang membelenggu hidupmu saat ini? Kondisi anak wanita Yunani yang sedang kerasukan setan itu secara tidak langsung menggambarkan kondisi kita yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, dan tanpa kita sadari saat ini sedang berada di bawah kendali setan. Namun hari ini Tuhan ingin bertanya kepada setiap kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini, maukah engkau kembali datang kepadaku dan mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Oh, saudara mau, mari katakan amin. Haleluya. Saya mau selingi dengan kisah seorang gadis berusia 17 tahun yang tewas saat melakukan aksi bungee jumping pada tanggal 27 Juni tahun 2017. Gak disangka saudara, gadis yang bernama Vera Mole ini, dia tewas karena salah mendengar instruksi. Dia kira dengarnya itu "now jump", ayo lompat sekarang, padahal sebetulnya "no jump", jangan lompat. Jadi singkat ceritanya, akhirnya Vera ini terjun bebas, padahal kakinya itu belum diikatkan apapun, saudara. Saudara, bukankah kita sadari bahwa seringkali kita juga jatuh dalam dosa karena kurang mendengar suaranya? Ada berapa banyak di antara saudara yang mau lebih memperhatikan firman-Nya hari ini? Saudara yang mau, mari sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kita mau lanjut. Ada seorang penyanyi terkenal dari Amerika yang bernama Waka Flocka Flame. Dia mengatakan, "No matter how you are feeling, a little dog gonna love you." Gak peduli bagaimana perasaanmu, seekor anjing kecil akan tetap mencintaimu. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari anjing, yaitu mereka dapat mengerti perasaan. Sebuah riset yang dilansir dalam jurnal Learning and Behavior mencatat bahwa anjing berusaha melakukan berbagai cara biar majikannya itu senang. Bahkan saat mereka melihat majikannya menangis, mereka bergerak 3 kali lebih cepat dan mereka menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah supaya mereka bisa menghibur majikannya. Saya yakin kalau kita berada di posisi wanita Yunani itu yang diumpamakan seperti anjing, pasti kita sudah kecewa dan langsung pulang. Apalagi Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun yang luar biasa saudara, kita bisa lihat bagaimana respon wanita itu di ayat selanjutnya. Dalam Matius 15 ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata-kata Yesus tadi di Matius 15 ayat 24 kalau boleh diekstrimkan bunyinya seperti ini saudara. "Tugasku hanyalah untuk orang Israel, kamu tidak termasuk karena kamu kafir. Ngapain aku peduli sama kamu?" Benar-benar sangat gak enak saudara. Saya yakin bagi wanita, apalagi yang perasaannya itu lebih sensitif ketimbang pria, pasti hatinya itu sangat sakit dan dia merasa sangat terhina. Namun yang luar biasa saudara, wanita Yunani itu tidak menyerah. Jawabannya di ayat 27 kalau juga boleh diekstrimkan itu seperti ini saudara. Wanita Yunani itu bilang seperti ini, "Sekalipun aku gak dianggap anak, jadi anjing yang bahkan gak ada nilainya pun, aku rela." Wah, betul-betul luar biasa saudara. Wanita Yunani ini tetap berusaha lakukan berbagai cara agar Tuhan senang dan mengabulkan permintaannya.
sekalipun dia harus direndahkan seperti anjing yang gak ada nilainya. Saudara, hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita satu hal, bahwa seringkali kita ingin selalu dimengerti oleh Tuhan. Namun pernahkah kita berpikir, biarlah aku mengerti apa yang Engkau mau, Tuhan? Kalau kita cermati secara sepintas, Tuhan itu terkesan sangat kasar. Namun kalau kita pelajari konteksnya, istilah anjing yang Tuhan pakai itu sebetulnya mengacu kepada kata Yunani kunarion, yang artinya itu anjing kecil yang biasa dipelihara di rumah, bukan anjing liar yang biasa dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Jadi anjing yang Tuhan maksud itu adalah anjing kesayangan. Karena dalam bahasa Yunaninya, kata anjing yang biasa dipakai itu mengacu kepada kata kuon. Namun dalam konteks ini Tuhan gunakan bentuk diminutifnya, yaitu kata kunarion, yang merupakan ciri khas dari rasa belas kasihan. Dan saya yakin sebagai orang Yunani, wanita ini mengerti perbedaannya dengan jelas. Dan dia tahu persis perasaan Tuhan. Dan dia tahu apa yang Tuhan maksud saat Tuhan mengumpamakan dia dengan anjing. Bahwa sebetulnya Tuhan sangat sayang sama dia. Dia bukanlah Tuhan yang kasar, tetapi dia adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Oleh karena itu kita lihat responnya. Wanita ini berani untuk terus memohon kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan tunjukkan belas kasihannya. Dan sebagai bentuk kerendahan hatinya, kita lihat di ayat 25, dia mendekat dan menyembah Yesus dan berkata, "Tolonglah aku." Dalam bahasa Inggrisnya, "Have mercy on me." Kalau kita cermati, ini sebetulnya kata-kata yang seringkali dipakai oleh pengemis pada zaman itu. Dengan kata lain, wanita ini rela untuk merendahkan dirinya, bukan hanya sebagai anjing, tetapi menjadi pengemis pun dia juga rela. Wow, betul-betul luar biasa kerendahan hati dari wanita ini, saudara. Dari kisah wanita ini, hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa anugerahnya Dia berikan cuma-cuma, tetapi hanya kepada mereka yang betul-betul membutuhkannya. Saudara, baru-baru ini ada seekor anjing yang pintar. Pada bulan Januari kemarin, ada seorang warga Taiwan bernama Kimi yang hendak pergi berlibur ke Wuhan. Gak disangka saudara, saat anjing ini melihat gerak-gerik pemiliknya mau pergi, anjing ini kemudian langsung memakan paspor dan tiketnya hingga hancur berkeping-keping. Awalnya pemiliknya bernama Kimi ini dia marah besar sama perbuatan anjingnya, saudara. Mengapa anjingnya kok makan yang namanya tiket dan paspor itu hingga hancur berkeping-keping? Namun kemudian dia sadar bahwa anjingnya sebetulnya telah menyelamatkan dia dari bahaya besar, yaitu virus corona yang kemudian menyebar ke seluruh Wuhan. Saudara, nggak disangka ternyata anjing bukan hanya bisa mengerti perasaan kita, tetapi secara kebetulan bahkan bisa mengerti bahaya ke depan yang akan mengancam kita. Kalau anjing saja bisa mengerti perasaan kita, bagaimana kita dengan Tuhan? Sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita hari ini? Kita mau lanjut. Ada seorang gitaris terkenal dari Amerika yang bernama Dick Dale. Dia mengatakan, "If you want someone to love you forever, buy a dog, feed it, and keep it around." Jika engkau mau seorang mencintaimu selamanya, belilah anjing, kasihlah dia makan, dan jaga dia untuk menemani di sekitarmu. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari anjing, yaitu mereka selalu merasa rindu dengan tuannya. Ini benar karena anjing itu selalu setia menanti kehadiran tuannya. Di dalam dirinya terjadi ikatan cinta yang kuat dengan tuannya. Sebuah riset yang dilansir dalam jurnal Science Direct mengatakan bahwa otak anjing penuh dengan kebahagiaan dan emosi positif saat mencium aroma tuannya. Anjing itu juga dikatakan merasa kehilangan kalau ditinggalkan terlalu lama oleh tuannya. Kalau kita lihat, wanita Yunani itu juga memiliki suatu kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Melalui perikop yang kita baca, kita bisa melihat bahwa wanita itu tidak peduli sekalipun harus menerjang
dua batasan tradisi. Yang pertama, dia itu seorang perempuan dan Yesus itu adalah seorang pria. Menurut tradisi di sana, pada seorang wanita atau seorang perempuan itu dibatasi atau dilarang berbicara dengan lawan jenis yang baru saja dikenalnya atau ditemuinya. Jadi bertemu dengan Yesus pertama kali itu sebetulnya adalah suatu hal yang tabu. Yang kedua, Yesus itu adalah seorang rabi atau guru besar. Menurut aturan yang berlaku, seorang rabi itu sebetulnya dilarang untuk berbicara dengan perempuan di depan umum, sekalipun itu adalah anggota keluarganya sendiri. Kalau kita lihat faktanya, wanita itu lagi-lagi adalah seorang perempuan asing dan di luar Israel karena dia adalah seorang Yunani atau seorang kafir. Jadi boleh dibilang wanita itu seperti seorang kafir yang minta tolong pada seorang Yahudi. Namun yang luar biasa kalau kita lihat di Matius 15 ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Perhatikan di sini baik-baik. Wanita itu mengikuti Yesus sambil berteriak-teriak. Boleh dibilang wanita ini betul-betul totalitas mengikut Yesusnya, saudara. Dan yang paling penting, dia betul-betul gak kenal malu. Kita belajar di sini yang namanya imannya perseverance atau iman yang tekun, di mana kita tetap setia dan ikut Tuhan, sekalipun rasanya Tuhan hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Seperti wanita ini, dia tetap ikut Tuhan kemana saja, sekalipun Tuhan itu rasanya hanya mendiamkan dia saja. Saudara, ketahuilah bahwa hari ini Tuhan ingin membawa level iman kita ke level iman yang lebih tinggi. Biarlah setiap kita push sama Tuhan, di mana push itu bukan hanya berarti pray until something happens, berdoa sampai sesuatu terjadi, tetapi juga artinya persevere until something happens, bertekun sampai sesuatu terjadi, sampai Tuhan menjawab pergumulan kita. Haleluya. Roma 5 ayat 4-5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini. Mungkin kita mengira bahwa Tuhan, dia hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Padahal tanpa kita sadari, sebetulnya dia sedang bekerja dalam hidup kita, yaitu sedang memproses iman kita, supaya setiap kita bisa memiliki yang namanya iman yang perseverance, iman yang tekun. Kalau kita pikir secara logika, jarak tempat wanita itu tinggal dengan Israel sebetulnya cukup jauh. Sangatlah mustahil kalau wanita itu bisa bertemu dengan Yesus, kecuali Yesus sendiri yang usaha datang kepadanya. Dan kalau kita lihat, buktinya memang betul, saudara. Sebelum wanita itu bayar harga, melepas segala egonya dan merendahkan diri di hadapan Yesus, sebetulnya Yesus sudah bayar harga terlebih dahulu. Yesus spesial menempuh jarak yang jauh dari Genesaret ke Sidon, yang jaraknya kurang lebih sekitar 84 km, di mana Yesus harus melewati ombak dan daratan yang panjang supaya khusus bisa bertemu dengan wanita itu. Saudara, tahukah engkau bahwa Yesus sangat mengasihimu? Dia bahkan rela untuk bayar harga mati di atas kayu salib supaya setiap kita bisa kembali kepadanya dan diselamatkan. Oh, haleluya. Dan di ayat selanjutnya kita bisa lihat bahwa ketekunan wanita itu betul-betul membuahkan hasil. Pengharapannya di dalam Tuhan betul-betul tidak mengecewakannya. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan Alkitab mencatat, saudara, bukan besoknya atau lusanya atau minggu depannya atau setahun kemudian, tetapi seketika itu juga anaknya sembuh. Wow,
Hari ini kita melihat bahwa bukti kuasanya dinyatakan dan pemulihan terjadi saat ada iman yang sungguh-sungguh. Saat ini mari biarlah kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana iman percayamu kepadanya? Saya mau tutup dengan kisah seekor anjing gembala Jerman dari Cordoba di Argentina yang bernama Kapitan, yang betul-betul luar biasa kesetiaannya kepada tuannya. Gak disangka saudara, tuannya yang bernama Manuel Guzman ini suatu kali meninggal pada tahun 2006. Nah, semenjak Manuel gak ada, tanpa pengetahuan keluarganya, anehnya Kapitan ini selalu menghilang tiap malam. Nah, ternyata setelah ditelusur, menjelang hari mau gelap, Kapitan ini selalu pergi ke makam tuannya dan kemudian tidur di atasnya. Yang menarik saudara, padahal keluarga Manuel ini tidak pernah membawa Kapitan ke makam tuannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin Kapitan ini bisa menemukan jalan sendiri ke makam tuannya? Wow, ini betul-betul menarik. Yang luar biasa saudara, Kapitan ini dia setia menunggui di samping makam tuannya selama 6 tahun berturut-turut sampai dia mati. Wow, ini betul-betul amazing saudara. Ada seorang pawang binatang dari Austria yang pernah memenangkan hadiah Nobel di tahun 1973 yang bernama Konrad Lorenz. Dia mengatakan, "There is no faith which has never yet been broken except that of a truly faithful dog." Gak ada iman yang pernah terbukti atau terpecahkan kecuali seekor anjing yang setia kepada tuannya. Dan kita bisa lihat buktinya saudara, bagaimana Kapitan itu betul-betul setia sama tuannya sampai matinya. Saudara, tahukah engkau bahwa Yesus dia adalah Allah yang setia? Alkitab mengatakan dalam Yesaya 49 ayat 15, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Hari ini kita belajar, mari miliki iman seperti anjing. Mari kita mendengar lebih tajam akan suaranya, sehingga hati kita percaya kepadanya dan mulut kita mengakui bahwa Yesus dia adalah Mesias, Juru Selamat pribadi kita. Biarlah kita juga dapat mengerti perasaannya. Kita bukan hanya selalu ingin dimengerti oleh Tuhan, tetapi mulai hari ini biarlah kita bisa berkata, "Tuhan, saat ini aku mau mengerti apa yang Engkau mau dalam hidupku. Biarlah rencanamu digenapi dalam hidupku." Oh, haleluya. Nah, seperti anjing yang selalu rindu dengan tuannya, mari kita selalu setia menantikan Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita push sama Tuhan. Persevere until something happens. Bertekun sampai sesuatu terjadi. Karyanya dan bukti kebesarannya dinyatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba gak tahu, mungkin ada di antara saudara pendengar yang sedang memiliki pergumulan. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu bisnis yang sedang lesu. Mungkin ada di antara kami yang rumah tangganya selalu cekcok dan gak bisa akur. Atau mungkin itu masalah pribadi. Atau mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang dicengkeram oleh kuasa kegelapan selama bertahun-tahun. Hamba gak tahu, mungkin mereka sudah memohon jalan keluar daripadamu berkali-kali dan berkali-kali. Namun yang rasanya jawaban itu gak kunjung-kunjung datang juga. Dan mungkin ada di antara kami yang saat ini sudah kecewa dengan Engkau. Tuhan, hamba berdoa, ampuni kami jikalau kami sempat undur dari-Mu ya Tuhan. Dan saat ini dengan segenap kerendahan hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang kembali kepada-Mu dan kami memanggil kepada nama yang berkuasa, Tuhan Yesus. Ampuni kami dan tolonglah kami. Kami butuh Engkau ya Yesus. Ajar kami hari ini untuk memiliki iman seperti anjing yang memiliki telinga yang lebih tajam untuk mendengar akan firman-Mu.
Dan kami tidak selalu menuntut akan apa yang kami kehendaki, akan apa yang kami mau, tetapi kami mulai hari ini mau lebih mengerti akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami, akan apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami memiliki hati yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Dan kami percaya saat kami bertekun dalam iman kami, maka pengharapan kami di dalam Engkau sekalipun tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih akan menjawab tepat pada waktunya. Dan kita semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti itu. Tiada yang seperti Engkau, yang selalu ada buat kami. Engkau Allah yang selalu menjawab seruan doa kami. Engkau Allah yang turun tangan melawat dan menjamah setiap kami.
telah kami dengar Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami selalu punya iman yang gigih Tuhan, iman yang persisten Tuhan. Biarlah dari wanita Kanaan yang kami dengar pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk kami selalu teguh dalam iman kami Tuhan, selalu berharap padamu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bagi orang yang mengharapkan Engkau Tuhan, Engkau sekalipun tidak pernah mengecewakan dia Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, mungkin ada di antara saudara pendengar, mereka sedang menantikan sesuatu Tuhan. Mungkin saat ini dokter menyatakan mereka positif COVID Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang terbaring di rumahnya Tuhan, atau sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, dan mereka saat ini sedang menantikan kesembuhan Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami Tuhan yang juga sakit Tuhan, sakit yang lain yang kritis, yang ganas Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami Tuhan, saat ini bisnis kami sedang lesu, saat ini kami sedang dilanda masalah ekonomi Tuhan, penghasilan kami makin lama makin berkurang dan makin berkurang Tuhan. Atau mungkin saat ini kami sedang dilanda dengan masalah keluarga Tuhan. Kami sering cekcok dengan orang tua kami, dengan anak kami, dengan suami kami, dengan istri kami, dengan saudara kami. Atau mungkin kami punya masalah pribadi Tuhan yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau melihat setiap pergumulan kami, setiap penderitaan kami Tuhan. Dan saat ini kami menjerit sama-sama kepada satu nama yang berkuasa, kepada nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini juga Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kami terima jamahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terjadi, breakthrough terjadi, pemulihan terjadi, keajaiban kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau jadikan setiap kami satu persatu lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara mendengar, saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Kudus menyertai saudara selalu, dan selalu menguatkan saudara selalu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang telah bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.